Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, saat ini saya bersama Pak Aditya, managing partner di Emoji ya? Ya. Di Jakarta ya, Pak? Jakarta. Oke. Saat ini beliau sedang berada di daerah Toba ini, sampai turun ke daerah Toba, tepatnya di PT Toba Pulp Lestari. PT Toba Pulp Lestari mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM yang ada di sekitar Toba ini. Jadi salah satu pembicaranya ya Pak Aditya ini ya. Ya. Oke. Pak Aditya, topiknya nanti apa yang dibawakan? Baik Pak, topik di saya adalah digital promotion. Yap. Ya. Jadi semua sekarang kan eranya digital ya. Jadi semua UMKM itu paling tidak melek untuk digitalnya, literasi digitalnya. Bagaimana itu bisa mengoptimalkan penjualan mereka. Begitu. Oke. Yang secara umum dulu yang Bapak lihat ini. Ya. Biasanya apa kendala UMKM di berbagai tempat yang Bapak lihat ya? Ya. Apa kendalanya kira-kira? Ya. Kalau secara umum Pak, mungkin semuanya sebagai CEO ya. Ya. Chief Everything Officer. Oke. Kita semua paham ya. Ya. Bahwa mereka dari hulu ke hilir mereka kerjakan semua. Kerjaan sendiri ya. Iya, nggak ada, maksudnya pikirkan dulu itu pegang siapa ya Pak ya. Nah, tapi dalam kondisi sekarang itu tidak bisa dilakukan. Apalagi ada banyak tools-tools digital yang mungkin bisa tadi yang bahasa saya makin meningkatkan penjualan mereka, itu butuh keseriusan di situ juga. Iya. Begitu. Jadi pada umumnya hampir seperti itu yang Bapak lihat ya? Iya. Produksi dipegang sendiri, pemasaran dipegang sendiri, mau tata keuangan juga dipegang sendiri. Akhirnya kadang lupa, sibuk di keuangan, lupa yang di satunya, sibuk di satunya, lupa yang lainnya, begitulah. Jadi permasalahan umumnya seperti itu ya? Ya. Okay. Ini kan di daerah Toba ini sebenarnya juga hampir banyak UMKM. Ya. Nah, dan rata-rata mereka jago kandang juga belum bisa dikatakan ya, karena ya keluar kecamatan aja pun masih susah untuk bersaing. Benar. Nah, apa kira-kira masukan dari Pak Adi kepada para peserta nanti? Ya, produk yang ada di Toba terus terang adalah produk yang dilihat oleh dunia, terus terang. Ya, kenapa saya bisa begitu? Karena banyak yang menanyakan ke saya tentang produk-produk khas Toba dari luar, bukan domestik lagi. Nah, untuk itu si UMKM diharapkan tadi kalau mau menjangkau customernya atau market di sana tentunya harus pintar-pintar melempar materi atau kontennya ke area-area tersebut. Nah, kalau kita lempar ke sana melalui cara-cara konvensional, tentunya effortnya terlalu besar juga. Padahal di sini saat ini era digital banyak yang gratis kan, Pak. Ya, jadi bisa dimanfaatkan, tapi kadang mereka belum sempat optimalkan karena tadi sebagai CEO tadi. Kalau mereka area promosi yang mereka kan sebenarnya kan banyak tadi Bapak bilang. Media sosial salah satu yang terbaik nggak? Atau ada yang aplikasi-aplikasi atau apa yang paling bagus yang Bapak lihat? Dari hasil riset yang ada di Sumatera itu memang banyak mengandalkan sosial media ya. Dan Facebook dan Instagram itu menjadi salah dua yang dipakai. Nomor satu Facebook karena penggunanya rata-rata mereka itu ya. Pengguna juga mereka bisa membentuk komunitas langsung di situ. Nah, kalau Instagram dia kan satu keluarga dengan Facebook, jadi itu saling melengkapi. Mungkin yang bisa saya jelaskan untuk sosial media itu sangat-sangat kuat. Kalau saya boleh bilang, yang lalu kami dari Pemprov Sumatera Utara membina UKM yang di daerah lain itu juga sama kasusnya seperti itu, Pak. Selain itu kan ya mungkin mereka tidak percaya diri juga, Pak. Contohnya memposting produk mereka. Bagaimana caranya biar mereka karena terkadang terkendala mereka packagingnya kurang bagus, jadi mereka tidak percaya diri. Apa yang mesti mereka lakukan gitu? Ya, sebelum sampai di packaging, mereka sebenarnya harus siapkan kayak foto-foto produk gitu ya, supaya menarik logo dari mereka punya merek gitu ya. Makanya di sesi setelah ini itu ada sesi nanti mereka akan diarahkan ke logo-logo juga. Logo ya? Iya. Itu penting juga ya? Penting. Kalau sekarang Bapak lihat logonya, saya tanya, ayam
yang cepat saji. Iya. Bapak kepikir satu logo kan? Iya ada. Iya, saya nggak usah sebut merek Iya. ya. Nah, seperti itu yang diharapkan ketika audiens nanti mengingat logo mereka. Mungkin mereka lihat begitu ada logo sesuatu, mereka bilang ini kopi Toba, Iya. ini andaliman dari Toba, gitu. Itu menjadi satu identitas Pak untuk produk mereka. Nah, tidak. Jadi harus dibikin berbeda juga ya. Benar. Biar gampang diingat orang ya. Benar. Nah, nanti turunannya itu akan lari ke tadi Bapak sudah bilang kemasan, Kemasan. lain-lainnya ya, termasuk sosmed. Ya. Karena semua itu kan akan divisualkan di dalam situ, dikawinkan beserta apa? Teks, narasi, storytelling, Iya. ya, yang akan bercerita apa ya kekayaan Toba ini sebenarnya. Dia cerita satu-satu. Andaliman sini kenapa dicari di permen Jepang di sana mau pakai andaliman, begitu. Tidak ada yang tahu kalau tidak mereka ceritakan. Nah itu mungkin penting. Nah, kendalanya kan kalau saya perhatikan Pak Aditya kan, Ya, rata-rata di Toba ini yang pemilik UMKM sebenarnya apa namanya secara usia itu mereka banyak yang usia ya sudah di atas produktif. Ya. Artinya ya yang penting ada usaha dulu. benar. Nah, Nanti kan kendala mereka ini di digitalnya Pak. Iya. Karena anak-anak mudanya ini rata-rata merantau. iya, benar, benar. Apa Benar. yang bisa Bapak Ya, kasih solusi seperti begini. itu? Ya. Case itu pernah kami coba di tahun 2021. Jadi kami tahu kondisi anaknya tidak bisa membantu dalam satu kasus. Ya. Kita mengajak pola pikirnya menjadi pola pikir kolaborasi dengan mungkin pihak lain. Saya bilang pihak lain sini bisa anak magang di sekolah SMK begitu. Iya. Dia lagi jago desain tapi tidak ada kegiatan di COVID ini. Iya. Bisa diajak, Pak Thompson, saya butuh desain-desain kah begini. Oh, saya bisa. Oke Pak, kita kerjasama. Seperti itu. Dia sibuk produksi boleh, tapi untuk urusan desain dan sosmed serahkan ke anak ini. Mungkin pola awalnya seperti itu Pak. Kemarin kami temukan juga ada anaknya, saya lagi riset mengenai puting beliung begitu. Iya. Wah, nggak ada hubungannya. Tapi sebenarnya kalau ibu saya suruh, saya mau sebenarnya. Cuma nggak disuruh. Ini lain perkara lagi Pak ya. Jadi ini sebenarnya kesadaran juga Benar, ya. Kesadaran benar. juga. Yang harus ditimbulkan dari dalam dulu, baru diajak keluar. Maksudnya kalau seandainya tadi keluarga tadi memang kita nggak bisa salahkan ya, dia pergi merantau untuk sekolah banyak sekali ya. Nah, cuma kita harus jangan mikir sendiri tadi Pak. Maksud saya, sekarang anak-anak magang, anak-anak yang di luar sana yang belum punya kegiatan bisa kita arahkan untuk membantu kita juga. Jadi sebenarnya juga anak-anak SMA juga udah Benar. bisa dimanfaatkan ya. Benar. Sebelum merantau ya, mereka Benar. udah bisa dimanfaatkan ya. Benar sekali, dan anak itu kalau dia kasih apresiasi seberapapun mereka menghargai kan Iya, Pak. udah pasti. Iya. Nah itu kalau Bapak tahu grafis untuk anak magang sekarang bergerak semakin mudah. Oke. Bukan lagi anak SMK atau anak universitas Pak. Iya. Semakin mudah maksudnya. Di pandemi ini loh Pak. Kenapa? Mereka lebih yang mungkin usia SMP atau yang sudah mulai berpikir itu, cara menangani sosmed ataupun desainnya atau apapun itu lebih kritis, Lebih kritis. lebih tajam gitu ya. Nah itu akan menjadikan persaingan sendiri di level mereka untuk yang bisa terpilih. Begini. Oke. Kendala yang lain sebenarnya kan kalau apa namanya yang saya lihat adalah kurangnya pelatihan-pelatihan Benar. seperti ini Pak. Ya. Nah, jadi sehingga kan mereka kurang wawasan juga. Ya. Tadi saya berbincang dengan dua pelaku UMKM-nya. Ya. Ya baru pertama kali ini mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini. Ya. Nah, yang Pak Aditya lihat sebenarnya apa kendala melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini? Apakah karena sponsorshipnya contohnya kurang, atau ya jangan-jangan contohnya seperti pemimpin kami di Toba ini kurang aware terhadap hal-hal seperti ini? Gitu. Ya, ya. Jadi lebih pada niat dari para UKM itu sendiri. Ya. Lepas dari yang faktor lain, saya rasa pihak pemerintah, swasta mestinya dalam koridor tahun-tahun ini sudah sangat support lebih dari kayak seperti dulu, Pak. Ya. Boleh saya bilang. Cuma kembali ke orang-orang person-person UMKM ini yang harus punya semangat untuk belajar, untuk cari gitu. Karena mereka sekarang tidak seperti kita dulu Pak, mungkin ya zaman kita
mau cari ilmu begini kita bingung mau cari ilmu di mana ya. Kalau sekarang klik di YouTube atau di mana YouTube dapat aja semua kan. Udah ada aja ya. Tidak usah kita bilang bayar, gratis Iya, banyak gratis ya. ya. Berserakan. Nah, apalagi kalau dalam hal ini bisa sangat disupport oleh seperti kayak gini, seperti Toba Bapak Lestari. ya, punya rutinitas ataupun ini yang lebih panjang begitu Iya. ya. Nah, itu kan menjadi sinergi yang saling menarik begitu ya. Menguntungkan lah. Menguntungkan ya. Ya. Oke, Pak Aditya, ini kan Bapak udah punya pengalaman mungkin di beberapa tempat untuk memberikan semacam motivasi lah kepada Ya. para pelaku UMKM. Ya. Biasanya dari yang ikut pelatihan itu ada sekitar berapa persen dia yang terus berlanjut, katakanlah sampai dia berhasil mempunyai produk yang existing terus gitu. Baik. Jadi kalau bilang yang berlanjut sebenarnya tadi kalau kita ngomong mulai dari niat kita tadi berangkat, Iya. itu akhir-akhir ini sebenarnya semakin tinggi boleh Iya. bilang. Kalau dulu mungkin 10% kurang, Iya. sekarang bisa 20% lebih. Kenapa? Karena saat pandemi ini juga timbul mentor-mentor yang rela membantu. Iya. Mungkin pro bono atau istilahnya relawan. Relawan gitu ya. Tapi mereka ditanyain, anak muda pun mereka, UKM Toba bagus, kenapa tidak ditemanin? Kita temanin, gitu ya. Nah, itu banyak, Pak. Banyak ya. Nah, dengan semakin banyak yang menemani UKM ini, dia semakin yakin untuk maju. Logikanya seperti itu lompatannya, Pak. Oke. Kadang kalau dia merasa sendiri kan dia bilang, Pak, ngapain kau tanya-tanya begitu? Saya malas, saya sudah begini kerja sudah cukup ini begini. Tidak. Tapi kalau kita temani, kita update, sapa terus, kan dia semakin semangat, Semakin kan? Termotivasi, begitu ya. termotivasi. Produknya juga makin sering untuk inovasi. Iya. Termasuk tadi saya ajak mereka berbincang, saya Iya. sampaikan bahwa akan saya tayangkan di YouTube, mereka langsung lain semangatnya gitu. Benar. Karena mereka punya keyakinan begitu tayang di YouTube nanti Ya. mereka makin dikenal. Benar. Jadi pendampingan seperti itu mungkin yang perlu juga untuk mereka ya. Benar. Nah, ini baru aja terjadi kolaborasi dari narsum sebelumnya dengan Bapak loh. Iya, karena itu. Iya toh, kolaborasi loh itu. Iya, justru kan? itu Iya. yang saya bilang kan. Kebetulan memang saya tadi kan tinggal di Jakarta juga. Oh Cuma gitu ya, Pak. 2 tahun terakhir ini saya wakafkan lah diri Wakafkan. saya di sekitar Toba ini Sangat mulia, untuk Pak. memberikan motivasi seperti ini ya. Saya ikuti pendampingan yang seperti ini juga biar Iya. mereka bisa terangkat. Ada peserta nanti situ, Pak. Ya. Namanya Kurniara Simajuntak ya. Ya. Nah, hingga saat ini YouTube tentang usaha dia udah ditonton 1,2 juta views. Nah, jadi dia udah terkenal sebagai Magoters Indonesia karena Apa? Magoters. Oh, besar ya. Magoters Ya, Indonesia. Magoters. Ya. Jadi usaha dia itu nanti Magoters ada ikut dia di Ya. apa itu. Jadi di Baik. pelatihan itu. Jadi itu yang saya apakan sebenarnya udah hampir 2 tahun ini. Ya. Siapapun UMKM mau kecil mau apa, saya coba angkat. Ya, Ya. dan itu menurut saya bagian salah satu dari digital promosi Benar. marketing lah ya untuk Ya. mereka. Mengintegrasikan semua YouTube yang Bapak sudah ajarkan dan ilmu-ilmu lain ke dalam satu pon sosmednya mereka sendiri, itu kan mendukung menjadi hasil yang lebih wow kan Pak? Maksimal Ya, ya, ya. untuk dia punya usaha itu dari Benar, yang tadinya yang Magoters. 1,2 juta saya bilang Benar. tadi, yang tadinya kecil-kecil dia justru banyak bantuan yang lain datang ke dia baik iya. dari perbankan maupun Nah. dari perusahaan-perusahaan untuk Itu. mengembangkan dia. Yang paling besar adalah sebenarnya market. Jadi Iya. dia bahkan sampai ke di luar Sumatera Utara, dia Benar. udah kirim telur magoknya ke mana-mana. Justru Iya. dia sekarang kewalahan, Pak. Benar. Untuk istilahnya memenuhi orderan. Karena itu lagi in Pak. Iya. Itu berhasil aja cari di sini. Iya, karena itu jadi iya. dia udah justru kekurangan. Iya. Makanya nanti coba saya minta beliau juga Iya. sharing. Berbagi ya. Ya. Kalau bisa harus seperti itu biar yang lain juga bisa termotivasi. Benar. Oke Pak Ditya, kalau berbicara marketing kan nggak ada habisnya Pak. Iya. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa memberikan motivasi yang lebih bagus lagi ke para peserta ya. Amin. Tapi mungkin sebagai penutup ini sampaikan dulu Pak pesan kepada UMKM Toba yang tidak ikut pelatihan ini yang Iya. menonton ya kan, apa kira-kira yang bisa Bapak kasih motivasi kepada mereka Pak agar mereka tetap semangat. Ya, ya para UKM Toba yang
kondisi yang kita hadapi sekarang adalah satu kondisi yang ekstra. Pandemi ini kondisi yang ekstra. Cara melawannya adalah dengan melakukan satu tindakan yang ekstra juga, yang seperti Bapak juga sudah jelaskan juga, yang kami lakukan juga. Jadi timbulkan mental petarung yang ada di Toba, lakukan terus inovasi, jangan berhenti belajar, jangan merasa terus patah semangat ya Pak ya. Iya. Sekarang belajar bisa di mana aja. Dengan Bapak ini, dengan saya buka di YouTube di mana aja kita bisa belajar. Semua tersedia ya. Ya, tersedia dengan gratis, dengan apapun kita bisa capai. Mungkin itu pesan saya, tetap semangat begitu ya. Oke. Begitu. Dan satu lagi Pak, ini karena kebetulan juga channelnya yang berhubungan dengan kawasan Danau Toba. Oke. Bapak undang dong biar datang dari iya, luar iya. Danau Toba, biar datang ke Danau Iya. Toba. Maaf ya. Iya. Oke, buat teman-teman kita yang di luar sana, di luar Danau Toba, terutama saudara-saudara kita, saya kemarin sudah keliling sekitar Baliga dan sekitarnya, sangat menarik. Saya sendiri 20 tahun lebih tidak ke sini, tapi perubahannya banyak sekali. Ayo mampir, di sini banyak guest house dan wisata-wisata yang keren-keren. Mampir ke Danau Toba juga, pesan saya kepada kedutaan-kedutaan yang ada di Jakarta, konjen-konjen yang ada di Medan, jangan cuma di Medan aja, mampir kemari. Kunjungi UKM dengan komunitas yang menarik-menarik khas Danau Toba. Danau Toba. Ya. Oke, terima kasih Pak Aditya. Sama-sama. Sudah bersedia tampil di YouTube channel Thomson Sirus ya. Oke, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, itulah perbincangan singkat saya dengan Pak Aditya, salah satu motivator yang didatangkan PT Toba Pub Lestari dari Jakarta langsung menuju Toba untuk memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM dan UKM di Toba. Mudah-mudahan perbincangan singkat ini membawa manfaat bagi pemirsa YouTube channel Thomson Sirus. Dari Parmaksian Kabupaten Toba, saya Thomson Sirus dan Pak Aditya. Horas Pak. Horas. Horas. Ya, semangat, sukses selalu. Oke, thank you Pak Aditya ya. Ya, terima kasih Pak. Waktunya.